Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zuha Wahidah dari kelas IF502 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi data mining dengan klasifikasi menggunakan metode CRS, CRISPDM pada bidang pendidikan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing selama 1 semester ini, yaitu Bu Ita Heni Yulianti, MMM.Com. Baik, langsung saja yaitu terkait pengertian dari CRI SPDM itu sendiri. Jadi kepanjangan dari CRI SPDM adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining yang merupakan metodologi standar yang digunakan untuk mengelola proses data mining secara terstruktur. Metode CRI SPDM terdiri dari 6 tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, Business Understanding, memahami pokok permasalahan dalam bisnis dan juga terkait apa yang perlu dicari untuk mengimplementasikan data mining. Kemudian yang kedua, data understanding, yaitu memahami data dari dataset yang sudah didapatkan atau dataset yang sudah dicari berdasarkan proses business understanding. Kemudian data preparation, yaitu menyiapkan data ketika untuk butuh menggunakan normalisasi ataupun menghilangkan data-data yang kosong atau missing value. Kemudian yang keempat yaitu proses modeling berdasarkan model data mining yang dipilih dan juga metode seperti klasifikasi. Kemudian yang kelima yaitu tahap evaluation, yaitu mengevaluasi dari hasil model terkait bagaimana jumlah akurasinya, kemudian tingkat errornya, dan juga mengevaluasi dari hasil model yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian yang keenam yaitu tahap deployment setelah lolos dari tahap evaluasi. Jadi keenam tahap ini saling berkaitan dan harus berurutan. Selanjutnya yaitu penerapan klasifikasi dengan menggunakan metode CRISPDM dengan menggunakan tahap-tahap yang sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu business understanding. Di sini ada dua pokok yaitu permasalahan dan juga tujuan. Jadi di sini akan ada permasalahan yaitu peneliti ingin memprediksi kategori nilai akademik siswa berdasarkan nilai GPA agar dapat memberikan dukungan akademik yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas program pendidikan dan ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja akademik siswa sekolah menengah. Kemudian tujuannya yaitu memprediksi grade siswa berdasarkan GPA dengan menggunakan model klasifikasi, yaitu sehingga dapat institusi pendidikan dapat mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan akademik lebih awal dan memberikan intervensi yang tepat. Kemudian memberi pandangan komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja akademik siswa berdasarkan demografi, kebiasaan belajar, keterlibatan orang tua, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi akademik. Baik, jadi sebelumnya sudah didapatkan dataset dari sumber Kaggle terkait siswa atau terkait data literasi siswa. Di sini ada 7 pembagian kolom utama. Yang pertama yaitu student ID. Ini dari angka 1001 sampai 3392. Jadi ada sekitar 2392 baris data eksempel. Kemudian untuk selanjutnya yaitu detail demografi terkait yang pertama age atau umur yaitu dari 15 sampai 18, kemudian gender laki-laki atau perempuan, dengan simbolnya itu 0 dan 1. Kemudian ethnicity ini terdiri dari Caucasian, kemudian African American, Asian, dan other yang ditandai dengan angka 0 sampai 3. Kemudian parental education yaitu dari 0 sampai 4 juga, mulai dari non, high school, some college, bachelor, and higher. Kemudian kolom terkait kebiasaan belajar yaitu study time weekly, waktu belajar siswa dalam seminggu 0 hingga 20. Kemudian absen, jumlah absensi siswa selama 7 tahun ajaran 0 hingga 30, tutoring, status bimbingan belajar 0, 0 dan juga status studi.
Parental support tingkat dukungan orang tua dalam kisaran 0 sampai 4, mulai dari non, low, moderate, high, dan juga very high. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler seperti sport, musik, volunteering dengan masing-masing itu value-nya 0 dan juga 0 atau 1. 0 menggambarkan tidak dan 1 menggambarkan iya. Kemudian performa akademik atau GPA, nilai rata-rata akademik siswa dari 2.0 hingga 4.0. Kemudian ada kolom label yang merupakan target klasifikasi yaitu grade class, kategori nilai akademik berdasarkan GPA. Nah, di sini juga diberi label dari angka 0 sampai 4, di mana untuk 0 ini menggambarkan A, di mana GPA-nya itu lebih dari atau sama dengan 3,5. Kemudian 1 itu sama dengan B, di mana GPA-nya itu 3, kurang dari atau sama dengan 3, dan lebih dari atau sama dengan 3,0, dan kurang dari 3,5. Kemudian untuk atribut 2 itu menggambarkan nilai C, di mana GPA-nya yaitu lebih dari atau sama dengan 2,5 dan kurang dari 3. Kemudian 3 itu GPA-nya kurang dari atau sama dengan 2,5 dan juga lebih dari atau sama dengan 2.0. Kemudian untuk yang keempat itu tipe atau nilai F, di mana GPA-nya kurang dari 2.0. Kemudian untuk data preparation di sini menggunakan aplikasi atau software RapidMiner, di mana memasukkan dataset yang sudah diambil dari sumber Kaggle, kemudian memasukkan data tersebut dan juga mempersiapkan datanya. Di sini terdapat 2.352 baris data dan juga menjadikan satu atribut spesial yaitu grade class. Jadi awalnya itu grade class ini bersifatnya sebagai kolom biasa, tapi kemudian di sini diubah menjadi atribut spesial dengan merubah tipe atribut menjadi label dan akan berubah menjadi warna hijau dan disebut sebagai satu spesial atribut. Kemudian ada 14 kolom lain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk data preparation selanjutnya yaitu memastikan bahwa tidak ada missing value dalam tabel. Di sini seperti yang ada pada screenshot, di sini tidak ada missing value. Kemudian diperlukan normalisasi tambahan yaitu merubah tipe data atribut label yaitu grade class itu dari tipe real ke tipe polinominal. Jadi sebelumnya itu grade class terdiri dari empat jenis data yaitu 0 sampai 4. Nah, di dalamnya itu pertama kali saat dijalankan di RapidMiner itu terdeteksi tidak bisa digunakan sebagai label karena atributnya dianggap sebagai numerik. Jadi perlu diubah ke tipe polinominal. Ini bisa langsung dirubah pada bagian data dan kemudian dipastikan bahwa pada tipenya itu berubah menjadi nominal bukan real. Selanjutnya, data preparation selanjutnya yaitu melakukan split data dengan membagi dataset menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Jadi di sini setelah memasukkan dataset student, kemudian ditambahkan operator split data. Kemudian di split data, diedit parameternya dengan membagi rasio. Di sini untuk rasio pertama yaitu 70%, maka yang atas ini untuk data training dan 0,3 atau 30% untuk data testing. Kemudian bisa diimplementasikan dengan data set student dan juga pada model yang ditentukan. Di sini saya akan menggunakan dua model dari penerapan klasifikasi yaitu random forest dan juga decision tree. Dan akan dibandingkan hasilnya dan dijelaskan pada akhir presentasi ini. Selanjutnya yaitu modeling. Di sini menggunakan decision tree. Hasil pemodelan dari decision tree yang pada bagian ini yaitu dengan decision tree sebagai berikut. Di sini dari GPA kemudian saling berurutan sampai ke hasil akhirnya yaitu dibagi menjadi mulai dari yang hasilnya 4, 3, 2, dan juga masing-masing parameter pembaginya. Berikut adalah hasil pemodelan decision tree dalam bentuk description. Selanjutnya yaitu modeling dengan random forest. Model interpretasi dari random forest terdiri dari kumpulan tree yang lebih kompleks dan gabungan dari beberapa tree sekaligus. Jadi hasilnya di sini akan ada lebih kompleks dari hasil pada decision tree.
Di sini akan ada lebih dari satu tree dan juga pada hasil dari random forest ini lebih dari ada banyak sekali tree dan juga hasilnya akan lebih akurat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap evaluation. Untuk yang pertama yaitu di decision tree. Di sini untuk operator yang perlu ditambahkan yaitu operator apply model dan juga performance. Untuk decision tree di sini dihubungkan dengan parameter dan juga data training, kemudian model ke model dan juga example ke unique. Di sini hasil dari akurasi model decision tree yaitu 95,82% dan ini sudah cukup baik dari model yang sudah diaplikasikan, di mana di sini untuk free data tadi dibagi menjadi 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Kemudian dari hasilnya sudah dapat didapatkan bahwa untuk yang klasifikasi pertama hingga klasifikasi kelima itu kelas recall-nya cukup tinggi di atas 97%. Kemudian yang kedua 90%, yang ketiga 98%, 93%, dan yang kelima 90,67%. Selanjutnya, berdasarkan hasil berikut adalah tampilan terkait performance vector dan confusion matrix menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan sebagian besar kelas dengan baik, tetapi masih terdapat kesalahan klasifikasi, terutama pada kelas yang mendapatkan distribusi data yang kecil. Jadi di sini untuk distribusi berdasarkan confusion matrix untuk data yang kelas A itu ada 266, kemudian kelas B 170, kelas C 831, kelas D 270 dan juga 68. Dan data yang memiliki data 68 ini memiliki tingkat error yang lebih besar karena datanya kurang banyak. Selanjutnya, evaluation terkait random forest ini juga sama ditambahkan operator apply model dan juga performance. Kemudian hasil akurasinya yaitu 97,25%. Dan hasilnya lebih besar lebih besar dari decision tree di mana di decision tree 95,82 dan juga di random forest ada 97,25%. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, model random forest memberikan akurasi lebih tinggi dibandingkan decision tree dengan perbedaan akurasi sebesar 1,43%. Implementasi model bisa diterapkan dalam sistem akademik untuk otomatis mengklasifikasi nilai siswa. Kemudian pemanfaatan memberikan peringatan dini bagi siswa yang berisiko mendapat nilai rendah, membantu memberikan bimbingan akademik yang lebih efektif, dan mengoptimalkan strategi pembelajaran berdasarkan distribusi nilai siswa. Jadi di sini untuk random forest performance factor-nya 97,25% dan yang di decision tree 95,82% di mana hanya terdapat perbedaan pada metodenya saja. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metodologi CRISPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining dapat diterapkan secara efektif dalam menganalisis data pendidikan, terutama dalam bidang pendidikan, dengan mengikuti tahapan business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Metodologi ini membantu dalam memahami pola dan tren dalam data akademik siswa. Kemudian, dalam penerapan data mining untuk klasifikasi nilai siswa, dua metode telah dibandingkan, yaitu decision tree dan juga random forest. Decision tree memiliki keunggulan dalam kemudahan interpretasi, tetapi cenderung mengalami overfitting dan ketika data yang didapatkan itu kurang, maka akan cenderung error, dan akurasi model ini juga sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 95,82%. Selanjutnya, metode random forest memberikan akurasi yang lebih tinggi, yaitu 97,25% dengan kestabilan model yang lebih baik karena menggabungkan banyak pohon atau tree decision, banyak pohon atau tree keputusan. Selanjutnya, terkait kesimpulan dari bidang akademiknya, ini bisa membantu dalam memahami klasifikasi dari dataset siswa dan juga bisa memenuhi tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk decision tree ini, untuk maksud dari interpretasi, di sini yaitu pada bagian tabel atau pada bagian
Rankingnya ini di sini lebih jelas dan juga lebih spesifik dari random forest, karena di random forest ini ada lebih banyak tree dan itu spesifik masing-masing berbeda. Kalau di decision tree hanya terdapat satu tree dan ini lebih jelas terkait waktu dan terkait pembagiannya atau interpretasinya, tapi akurasinya masih kurang. Sedangkan untuk yang di random forest ini terdapat banyak sekali tree dan akurasinya itu lebih tinggi. Maka untuk pemilihan metode data mining yang sesuai untuk mengklasifikasikan, maka bisa disesuaikan dengan kebutuhan apakah ingin meninggikan pada bagian interpretasi atau bagian akurasi dan juga disesuaikan dengan dataset yang tersedia. Jika datasetnya semakin besar, maka random forest lebih disarankan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait materi implementasi metode data mining klasifikasi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.